Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ibu lagi sibuk nggak, Bu? Ya sebetulnya emang sibuk sih, tapi insya Allah bukan di kelas, bisa dikondisikan lah. Oh iya, saya minta waktunya sebentar ya, Bu ya. Hari ini ada kegiatan coaching berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin ya, Bu ya. Bisa ya, Bu ya? Insya Allah. Oke. Baik Bu Ella, dari obrolan kita nanti kira-kira apa yang akan Ibu harapkan? Saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan ya, perbaikan-perbaikan mengajar ketika kemarin sudah berlangsung dari Ibu sebagai pengamat. Nanti apa masukan-masukannya? Fokus tujuannya adalah Ibu ingin mendapatkan masukan-masukan berkaitan dengan proses pembelajaran. Baik Bu, sebelumnya saya akan bertanya dulu bagaimana sih perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Bisa diceritakan perasaannya bagaimana? Perasaan saya lebih lebih lega ya, lebih lega. Karena setelah belajar kemarin itu memang persiapan ada ya, saya mempersiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah itu lebih baik dibanding dengan ketika saya sehari-hari mengajar tanpa adanya persiapan. Oh gitu. Iya. Jadi perasaannya jauh lebih lega gitu ya, karena persiapannya lebih gitu ya. Merasa prosesnya lebih baik. Proses pembelajarannya lebih tidak akan baik. mengkhianati. Oke. Dari strategi yang pernah Ibu sampaikan pada saat praobservasi ya, kegiatan praobservasi kan Ibu menyampaikan strategi-strategi yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, apakah kemarin sudah dilaksanakan Bu pada saat mengajar? Strategi itu sudah dilaksanakan, tapi memang pada perjalanannya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti misalkan saya suruh membawa anak untuk membawa benda konkret yang berbentuk kerucut. Setelah dibawa ternyata ya memang kerucut tapi sudah dikreasikan oleh anak. Oh iya, saya nggak tahu apa yang akan mereka bawa. Ternyata tadi teh agak bentuknya agak berbeda gitu. Dalam artian ada modifikasi gitu. Bentuk dasarnya memang kerucut tapi dimodifikasi. Akhirnya saya menyuruh mereka untuk memperbaiki ya, membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan sehingga kembali ke bentuk kerucut yang asli. Gitu sih. Iya. Jadi pada umumnya mah sudah sesuai dengan strategi yang direncanakan ya, sudah dilaksanakan. Lalu terkait dengan tujuan pembelajarannya, kira-kira apakah sudah tercapai Bu? Waktu itu kan ada dua tujuan pembelajarannya, ada dua, yaitu mereka menghitung luas ya. Iya, pertamanya mengetahui dulu jaring-jaring, bahkan membuat jaring-jaring kerucut. Itu alhamdulillah mereka bisa melakukan itu. Kemudian juga dengan bimbingan menemukan rumus luas permukaan kerucut. Nah, dari situ mereka diharapkan untuk menghitung luas permukaan kerucut, dan alhamdulillah untuk perhitungan mereka bisa. Jadi secara umum sudah tercapai ya tujuan pembelajaran. Saya juga kemarin juga melihat anak-anak sudah bisa membuat jaring-jaring dan menghitung luas ya permukaan dari kerucut. Bisa nggak Ibu ceritakan mengenai hal-hal baik apa yang Ibu rasakan ya dalam pembelajaran Ibu? Praktek baik apa atau hal-hal yang baik yang bisa dipertahankan, dan juga hal-hal apa yang harus diperbaiki oleh Ibu ke depan? Yang pertama mungkin dari persiapan, kayaknya memang itu harus dipertahankan, bahwa kalau mau mengajar itu memang harus ada plan. Kemudian yang keduanya mengkondisikan kelas ya. Memang dengan praktek itu mereka cukup antusias. Tadi terkait dengan apa yang harus saya perbaiki, saya harus banyak membuat ice breaking mungkin ya, untuk mencairkan suasana, tidak hanya di awal saja. Kalau kemarin mungkin saya hanya say hello di awal gitu.
mungkin nanti perlu dipersiapkan di tengah juga perlu ice breaking gitu, Iya, di sela-sela itu juga perlu gitu agar mereka kembali semangat gitu. Ketika terusnya lagi memang apa ya, ini yang belum kemarin saya lakukan dan sudah saya rencanakan, yaitu apa ya, pembelajaran dengan menggunakan berbasis IT ya. Jadi aplikasi GeoGebra itu sebetulnya bisa saya terapkan. Jadi terkait dengan tadi ya hal-hal yang menurut Ibu itu harus diperbaiki mengenai ice breaking ya. Ibu ingin agar ice breakingnya itu lebih banyak lagi variasinya, kemudian pengondisian kelasnya, apalagi untuk jam terakhir gitu ya, jam-jam yang rawan. Terus tadi penggunaan aplikasi GeoGebra ya yang belum dilaksanakan ya. Terus hal yang lain dari hal-hal yang perbaikan-perbaikan itu yang tadi Ibu sampaikan ya, ice breaking, kemudian aplikasi GeoGebra ya. Menurut ya yang belum, menurut Ibu apa rencana untuk memperbaiki kekurangan itu? Rencananya bagaimana? Rencananya tadi sedikit sudah saya singgung, yaitu saya harus banyak belajar. Mungkin saya harus aktif lagi di MGMP ya. Selama 1 tahun ini saya terus terang saja vakum karena memang Kesibukan ya Bu ya? Iya, kesibukan baru yang saya Mahasiswa Bu. Jadi insya Allah untuk tahun depan, kemarin sudah bilang ke Pak Am, saya hari Rabu dikosongkan aja karena agar bisa ikut MGMP, karena memang di MGMP itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya manfaatkan untuk pengembangan diri saya. Iya, iya. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan rencananya yaitu belajar, baik itu belajar via tutorial di YouTube mungkin ya, dan juga aktif di MGMP. Ada hal lain nggak Bu selain 2 kegiatan itu, belajar dengan aktif di MGMP? Misalnya hal lain apa gitu rencana? Mungkin saya juga bisa sharing ya dengan guru-guru. Ya, ada belajar dari tutorial, kemudian aktif MGMP dan sharing ya dengan guru-guru. Mungkin di sekolah juga di sekolah. bisa ya, ada MGMP sekolah. MGMP sekolah ya. Dari rencana-rencana perbaikan tersebut kira-kira kapan waktunya Bu? Waktunya insya Allah saya sesuaikan dengan kalau pembelajaran saya di kelas 7 ini apa, berarti kan malamnya saya harus siapin kalau untuk yang kayak tutorial ke YouTube gitu. Betul. Jadi hari sebelumnya gitu ya Bu? Berarti minimalnya berarti 1 hari sebelumnya. Terus kalau yang MGMP itu insya Allah nanti tahun depan ya, karena sekarang ini kan sudah berjalan jadwal, jadi saya memang agak berat kalau harus meninggalkan kelas ya. Demi MGMP saya agak-agak berat. Betul. Jadi cari jadwal yang kosong, benar-benar kosong. Jadi ya? saya kosongin dulu insya Allah, jadi tidak ada yang terzolimi. Kemudian ukuran keberhasilan ini Bu, bahwa Ibu kan tadi sudah merencanakan, kemudian waktunya sudah direncanakan juga. Kira-kira indikator keberhasilannya apa Bu, bahwa program itu atau yang Ibu rencanakan itu berhasil gitu? Ini rencana yang barusan? Iya, rencana yang pada saat mengajar, bukan ya? Bukan. Oh, yang barusan. Yang rencana yang tadi yang misalnya Iya, ikut iya. MGMP, kemudian keberhasilan ya? Iya, seperti itu. Ya. Anak-anak senang belajar matematika, itu aja mungkin. Jadi kurang keberhasilannya itu sudah disampaikan, anak-anak itu mencintai matematika dan gurunya. Iya, betul. Baik Bu, selanjutnya daya dukung nih Bu, siapakah orang yang akan Ibu libatkan dalam perencanaan tersebut? Mungkin bisa ya. Orang-orangnya. Ya, tadi mungkin teman-teman MGMP itu bisa ya, orang-orangnya yang akan, terus teman di sini juga di sekolah bisa dilibatkan. Lalu tadi juga yang tadi rekan-rekan itu berarti bisa dilibatkan. Terus ya, siswa juga dalam hal ini mereka juga dilibatkan. Oke, jadi Ibu tadi akan melibatkan ya dari komunitas MGMP, kemudian rekan sejawat, kemudian siswa juga ya dilibatkan. Bagus sekali ya Bu ya. Baik Bu, dari pertemuan ini apakah ada yang masih mengganjal Bu? Apa ya? Mungkin saya nanti minta masukan-masukan aja mungkin ya. Minta masukan. Sesuai dengan yang tadi harapan saya tentang perbaikan pembelajaran
saya waktu itu. Oke, sebenarnya saya juga masih belajar, Bu. Tapi Masya Allah, CGP itu luar biasa. Insya Allah ya. Yang penting ya tadi Ibu sudah mengatakan bahwa apa ya, belajar gitu dengan niat kita mengembangkan diri dengan belajar dari siapa saja, termasuk belajar dari siswa kita ya, dari komunitas yang ada. Kita nanti pikirannya akan terbuka sehingga praktek pembelajaran yang sekarang itu kan ada pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Ibu sudah mengenal diferensiasi? Kalau kata pembelajaran diferensiasinya memang sudah agak lama saya dengar ya. Tapi untuk tahu apa itu pembelajaran diferensiasi memang saya belum. Baru sedikit lah, bahwa kan kalau diferen itu perbedaan. Ya, perbedaan gitu. Nah, bahwa anak-anak kita itu memang berbeda dari banyak hal yang melatar belakangi mereka, yang sehingga mereka itu akhirnya menjadi berbeda. Terutama yang terkait sekali adalah gaya belajar. Nah, memang ini permasalahan saya juga, bagaimana caranya mengajar itu. Selama ini saya memang belum belum mengcover siswa-siswa berdasarkan kemampuan gaya belajarnya, gaya belajar yang auditorial, kinestetik, kemudian yang visual. Jadi semuanya diperlakukan yang sama gitu. Mungkin tidak adil ya, tapi memang juga saya bingung gitu, bagaimana harus memberikan tiga perlakuan. Misalkan kalau mereka itu punya 3 gaya belajar di waktu yang bersamaan, sekaligus juga dengan soal-soal juga mungkin bisa jadi juga berbeda gitu. Cara mengajar juga berbeda, itu yang belum kepikiran gitu oleh saya. Jadi Ibu masih penasaran ya dengan pembelajaran diferensiasi itu ya. Lalu alangkah apa supaya Ibu bisa mengobati kepenasaran itu, Ibu? Mungkin saya harus banyak belajar. Banyak searching, mungkin pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Tadi ya dengan mungkin memanfaatkan YouTube, tutorial, terus komunitas di MGMP ya Bu ya, seperti itu ya. Iya. Sebenarnya kalau dari pembelajaran yang saya observasi kemarin ya, kalau umpan baik dari saya itu, Ibu sudah sangat bagus Bu mengelola kelasnya gitu. Saya lihat anak-anak itu hampir 90% itu fokus ya, umum sudah bagus Bu, pengelolaan kelasnya sudah bagus. Di awal Ibu menanyakan, ada pembelajaran sosial emosional sebenarnya, Ibu menanyakan kabar gitu ya, terus dengan menggunakan bahasa Inggris malah kemarin, itu kan sesuatu yang baru. Terus mereka diajak untuk keterampilan berrealisasi ya, apa sih, bersosial, keterampilan bersosial dengan pembentukan kelompok. Di pembentukan kelompok kan mereka belajar saling menghargai, saling menghormati, itu kan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, itu juga manajemen diri ya, pembelajaran sosial emosional juga gitu. Jadi secara umum Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Adapun pembelajaran diferensiasi ya bertahap ya. Mungkin kita memahami dulu pembelajaran diferensiasi seperti apa, strateginya bagaimana gitu ya. Dengan insya Allah dengan Ibu tadi mengikuti kegiatan MGMP, kemudian belajar, insya Allah Ibu juga nanti akan bisa menerapkannya di kelas ya. Terus kalau ini Bu, berkaitan pernah mendengar tentang budaya positif belum Bu? Budaya positif waktu itu kan yang pas Ibu sama Bu Rina. Oh iya, budaya positif ya. Ada kesepakatan kelas itu ya Bu ya? Iya. Ada kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu akan memiliki disiplin positif yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Betul. Sehingga mereka itu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi di awal sebelum belajar itu ada namanya kesepakatan kelasnya. Kalau kemarin memang belum ada ya, di awal belum ada ya Bu ya, kesepakatan kelas. Saya belum, karena saya kira kesepakatan kelas itu adanya yang memang mereka kan sudah ada kesepakatan kelas itu ya masing-masing. Kirain enggak
mata pelajaran mungkin Bu yang menjadi ganjalan, apa biarin aja apa gimana supaya mereka tuh ada kesadaran. Tentang kelas nih misalnya di awal kita di kelas itu mengingatkan kan, misalnya disiplin dalam hal kebersihan gitu. Coba kita lihat sekeliling kita ada yang masih sampah enggak gitu, jadi diingatkan lagi gitu, anak itu oh iya masih kotor gitu, mereka akan mengambil, daripada kalau misalnya kita biarkan tidak mengingatkan tentang berkaitan dengan kedisiplinan dalam hal kebersihan lingkungan gitu, maka anak itu akan hare-hare lebih ini gitu. Kita dengan budaya positif yang memang itu perlu waktu ya, pembiasaan yang baik itu memang ada waktu, tidak langsung anak itu bisa ya, perlu proses gitu. Jadi yang penting kita sudah berusaha mengkondisikan anak supaya memiliki kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Dengan selalu mengingatkan anak-anak supaya pembelajaran kita nyaman gitu. Kalau saya itu ya kita ingat-ingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ada lembar aktivitas pengembangan diri ya, aktivitas pengembangan diri. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan mengenai rencana tindak lanjut ya. Ibu akan ada perencanaan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, dari perencanaan itu kira-kira ada aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu fokuskan gitu. Ibu akan fokus pengembangannya di bidang apa gitu? Bidang IT aja. Bidang IT. Ya. Bidang IT bisa Ibu jelaskan secara spesifik? Pemanfaatan GeoGebra mungkin ya. Karena itu di dalam matematika sangat menunjang pembelajaran. Memanfaatkan GeoGebra ya, ya, pemanfaatan aplikasi GeoGebra. Saya juga baru mendengar nih aktivitasnya GeoGebra ya Bu ya. Tujuan yang hendak dicapai apa Bu dari pemanfaatan GeoGebra itu? Anak memahami ya, memahami untuk mencapai tujuan pembelajaran. Memahami untuk mencapai. Jadi gimana ya? Supaya tercapailah tujuan pembelajaran itu, memudahkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran gitulah mungkin ya. Memudahkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukuran keberhasilannya? Mungkin nanti dilihat antusias anak ketika pembelajaran dengan GeoGebra itu, apakah mereka antusias atau seperti biasa aja gitu. Meningkat ya kalau kita akan melihat kalau mereka antusias berarti berhasil nih gitu ya, seperti itu. Ada lagi nggak Bu selain antusias ukuran keberhasilannya? Mungkin itu ya, anak jadi lebih namanya tuh ke aplikasi soal-soal ya. Nanti mereka kan memang intinya ya, aplikasi GeoGebra itu kan alat ya, media sarana untuk anak pada akhirnya mereka dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalau di matematika kan berarti soal-soal perhitungan dan aplikasi ya itu. Jadi selain antusias diharapkan anak itu mampu ya, punya keterampilan bisa menyelesaikan masalah-masalah soal matematika ya, seperti itu. Oke, kemudian daya dukungnya Bu? Daya dukung ya. Harusnya memang ada Infokus, daya dukung Infokus. Di sekolah kita ada Bu? Ada Infokus, terus berarti bekerja sama dengan pihak itu ya, multi ya Bu ya? Ya, multi. Terusnya lagi ruangan yang memadai. Kira-kira dari daya dukung itu berarti kan Ibu harus melibatkan pihak lain ya? Iya. Nah, Ibu siapa yang akan Ibu libatkan Bu? Berarti kan operator ya. Pak Dani biasanya yang selalu siap dimintain tolong gitu. Pak Dani, Pak Dindin gitu yang nanti akan mengizinkan pinjam. Baik. Ada lagi nggak Bu selain operator?
guru lain juga sih bisa dimintain tolong, guru lain yang ketika dua orang itu tidak ada, misalkan masa ya saya nggak jadi sih gitu Betul. belajar gitu. Jadi kolaborasi Pembelajarannya. dengan guru yang lain ya. Gitu, bisa dengan guru yang lain yang memang sudah biasa menggunakan IT. Kira-kira siapa Bu guru lainnya di situ? Ibu juga udah biasa ya, Bu Rina juga, terus Budian juga kayaknya. Budian. Tapi ya tadi kalau yang udah biasa memasang fokus mah kan Ibu Bu Rina ya. Iya. Baik, daya dukungnya sudah, kemudian waktunya Bu, waktunya kira-kira kapan? Kalau tadi teh apa pengembangannya teh geografi Geografi. ya. Waktunya insya Allah dalam waktu dekat saya sesuaikan dengan materi. Kalau di kelas 7 itu kan materinya sekarang nih saya mau masuk ke garis dan sudut. Nah, garis setelah UTS itu nanti insya Allah garis dan sudut itu cocok banget pakai geogebra. Iya. Oke. Jadi waktunya dalam waktu dekat ya, karena Insya memang Allah. kebutuhan untuk kedepannya. Baik, cukup. Pertanyaan terakhir. Tadi kan Ibu sudah di coaching ya sama saya berkaitan dengan praktek mengajar. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Setelah di coaching, rasanya gimana? Rasanya apa ya Bu? Gimana ya? Saya sangat senang saja. Jadi menambah wawasan dan keilmuan gitu, walaupun itu akhirnya harus digali dari diri saya, tapi itu membuat saya harus berpikir dan it's okay, no problem. Karena memang kalau di kita di guru penggerak itu, kalau coaching itu, kenapa menggunakan coaching itu supaya paradigma itu memberdayakan gitu. Karena sebenarnya Iya. kita tuh bisa mencari solusi dari diri kita sendiri gitu. Iya, Saya Masya hanya di Allah. sini hanya membimbing saja gitu ya, Iya. menuntun gitu ya, tidak menggurui. Kalau menggurui itu nanti bisa mentoring, bisa konsultan gitu. Iya. Jadi kita menggunakan coaching. Iya. Ternyata dengan coaching itu bisa Ibu menyelesaikan masalah gitu. sendiri. Solusinya dari Ibu gitu ya, masalahnya dari Ibu. Saya di sini hanya apa ya, menuntunnya. Iya, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu. Ya saya senang sekali ya Ibu sudah bisa menemukan masalahnya, kemudian bisa mencari solusinya sendiri. Saya doakan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan berjalan sesuai ya, Amin, dan berhasil tentunya ya. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya, Sama-sama. waktunya sudah mengganggu waktunya nih, udah sibuk, padahal ibu mahasiswa dan Ibu Lurah. Biasa aja, Bu. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.